Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan melakukan BKP dengan topik bunuh diri karena merasa tertekan. Baiklah, sebelumnya saya akan mengatakan selamat sore semuanya teman-teman. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok topik tugas dengan pembahasan bunuh diri karena merasa tertekan pada hari ini, saya harap semuanya hadir dan saya akan mengabsen anggota saya satu persatu. Mohon jika teman-teman berada di dalam acara praktik BKP ini dijawab hadir ya, karena ini semua untuk mempermudah pendataan anggota kelompok kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya izin mematikan kamera karena jaringan di rumah saya kurang stabil. Mega Hafni Siregar. Hadir. Jacqueline Sanjaya Anwar. Hadir. Dara Putri Anissa. Hadir. Irma Afriani Nasution. Hadir. Umi Fadila. Hadir. Eva Rahman Nasution. Hadir. Baiklah, terima kasih teman-teman semua. Sebelum kita memulai layanan bimbingan kelompok teknik diskusi pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama agar kegiatan yang kita lakukan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, mendapatkan berkah kemudian dan kelancaran dalam proses pelaksanaannya. Mari kita mulai berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi umat yang beragama Islam akan dipimpin oleh saya. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam Israfil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu karena atas limpah rahmat-Mu pada sore hari ini kami dapat berkumpul dalam acara praktikum BKP. Semoga praktikum BKP yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah, yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti praktik BKP ini. Ya Allah, janganlah Engkau panglingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti praktik BKP, serta bimbingkanlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Baik, selesai. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan BKP hari ini, saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu BKP? Kalau tahu, silahkan angkat tangan. Jika tidak ada, saya akan memberitahukannya. Saya harap semuanya mendengarkan dengan seksama. BKP ini adalah salah satu jenis layanan yang membahas tentang topik umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi, ada pun juga tujuan BKP di sini, yaitu yang pertama ada untuk melatih diri agar berani mengeluarkan pendapat sendiri di hadapan teman-teman, melatih diri untuk bersikap terbuka dalam kelompok, melatih diri untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok serta teman-teman dari kelompok lain, melatih diri untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok, melatih diri untuk dapat bersikap tegang rasa dengan orang lain, dan yang terakhir, menemukan alternatif pemecahan tentang topik yang kita bahas, yaitu bunuh diri karena merasa tertekan. Jadi, di dalam pelaksanaan BKP ini terdapat 3 cara pelaksanaannya. Yang pertama, ada semua anggota kelompok diharapkan dapat aktif dalam hal berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada yang disalahkan. Dan yang ketiga, tunjuk tangan terlebih dahulu jika akan berpendapat lebih dari 1 orang. Lakukan dengan bergantian. Jadi selama kita melakukan BKP ini ada 5 azas yang harus kita pedomani dan kita patuhi. Sebelumnya pasti kalian sudah tahu karena di semester 2 kita sudah mempelajarinya, maka tidak usah saya jelaskan lagi ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, saya ingin kita semua mengucapkan janji dan menjaga kerahasiaan ini, tetapi kalian bisa mengikuti dengan di-mute saja mic-nya. Baik teman-teman, mari kita mulai. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, dan memelihara
menjaga dan merahasiakan semua data dan keterangan baik dari anggota kelompok atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Baiklah teman-teman, terima kasih. Nah, maka selanjutnya di sini kita akan memulai layanan BKP ini. Apakah semuanya sudah siap? Apabila teman-teman sudah siap, tolong dikatakan siap. Bagaimana kepada teman-teman? Sudah siap. Baik, terima kasih. Maka di sini kita mulai. Atau adakah teman-teman sebelumnya yang tidak paham dalam melakukan BKP ini? Boleh ditanyakan. Apabila sudah paham semua, maka langsung kita mulai. Baik, mungkin saya rasa sudah tahu semua karena ini juga pernah kita lalui di semester 2. Langsung saja, teman-teman, adapun topik kegiatan BKP kita pada pertemuan hari ini ialah dengan topik bunuh diri karena merasa tertekan. Sampai di sini, adakah yang belum dipahami lagi teman-teman? Jika tidak ada, maka di sini saya lanjutkan. Baiklah teman-teman, topik yang kita bahas yaitu bunuh diri karena merasa tertekan. Jadi menurut teman-teman semua, mengapa penting topik bunuh diri karena merasa tertekan ini penting untuk dibahas? Siapa dulu yang ingin berpendapat? Saya persilahkan kepada teman-teman. Apabila tidak ada yang ingin berpendapat, maka di sini saya akan menunjuk secara acak. Mungkin kepada Dara, saya persilahkan untuk berpendapat. Baiklah, terima kasih PK. Sebelumnya, di sini saya ingin berpendapat mengapa topik bunuh diri karena stres ini penting kita bahas, yaitu mungkin karena pada masa sekarang ini anak remaja seperti kita, mahasiswa khususnya, banyak dibebani oleh pikiran tentang tugas-tugas yang bisa membuat kita stres. Nah, bisa jadi ini menjadi salah satu pemicu adanya tindakan bunuh diri. Maka dari itu, untuk mencegahnya kita perlu membahas topik ini lebih mendalam dengan kelompok seperti bimbingan kelompok pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin berpendapat lagi, saya persilahkan. Apabila tidak ada, maka akan saya tunjuk untuk satu orang lagi yang berpendapat. Baik, mungkin kepada Umi bisa disampaikan pendapatnya mengapa penting topik ini untuk dibahas. Saya persilahkan Umi. Karena agar anak sekarang ini tidak mudah untuk frustasi, misalnya dalam pembelajaran dia nggak tahu tentang putus cinta, dia bisa bunuh diri. Maka dari itu pembelajaran ini pantas untuk dibahas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Umi atas pendapatnya. Baiklah teman-teman, saya rasa untuk dua pendapat teman-teman itu sudah cukup. Jadi semua pendapat teman-teman sekalian, siapa yang dapat menyimpulkan mengapa topik ini penting untuk dibahas? Coba kepada Eva bisa disimpulkan. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan mengapa topik ini penting untuk dibahas, yaitu karena apalagi kan pada masa-masa pandemi seperti ini itu anak-anak sekolah itu merasa jenuh karena terus mengerjakan PR-nya tapi tidak tatap muka seperti itu.
Mungkin karena dia frustasi itu, jadi dia ingin mengakhiri hidupnya. Begitu juga sama mahasiswa yang pusing dengan skripsinya, tugas-tugasnya yang lain. Jadi dengan BKP ini kita tahu apa faktornya dan gimana cara mengatasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Eva telah menyimpulkan dengan baik. Selanjutnya itu alasan mengapa topik ini penting untuk kita bahas. Selanjutnya di sini ada faktor penyebab. Menurut teman-teman, apa saja yang menjadi faktor penyebab dari bunuh diri karena merasa tertekan ini? Kepada teman-teman, saya persilahkan berpendapat. Saya izin berpendapat, Ainur. Iya, saya persilahkan. Jadi menurut saya, mungkin yang pertama itu karena stres akibat banyaknya tugas, atau stres akibat ada faktor lain yang mempengaruhi dia stres. Terus mungkin karena bulian dari lingkungannya atau dari teman-teman lingkungannya gitu. Soalnya di dekat rumahku ada gitu yang baru bunuh diri gara-gara, padahal dia ini masih SMP. Penyebabnya belum tahu apa sih, mungkin gara-gara lingkungannya, terus gara-gara faktor pacaran. Dia pacaran gitu. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Hafni, pendapat yang sangat bagus. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin berpendapat lagi, saya Ainur. Iya, saya persilakan. Menurut saya faktor penyebab bunuh diri itu bisa jadi salah satunya depresi, yaitu mental illness atau penyakit mental. Itu bisa juga sering dialami oleh seseorang ketika dia mungkin tidak bisa keluar dari permasalahannya. Terus dia sering murung, selalu menutup dirinya, dan kadang-kadang sering pemalas dan tidak pandai bergaul. Itu salah satu faktor bunuh diri yang bisa disebabkan oleh depresi. Yang kedua, masalah sosial juga bisa. Salah satunya karena kasih sayang orang-orang sekitarnya yang tidak ada pada dirinya. Kayak pilih kasih gitu, itu juga bisa. Yang ketiga, sakit mental lainnya seperti dia stres juga mengalami kehidupan ini. Itu saja, Ainur. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Irma, pendapat yang sangat bagus. Teman-teman di sini, karena kalian sudah berpendapat dengan baik tentang faktor penyebabnya, maka ini akan saya simpulkan bahwa faktor penyebab dari bunuh diri karena merasa tertekan itu ya pertama, penyebab utama ya karena stres dan terlalu menutup diri kepada orang lain. Ia memiliki masalah, tetapi ia tidak bisa untuk menceritakan masalahnya dengan orang lain. Padahal dapat kita ketahui bahwa masalah yang kita miliki, kalau kita dapat berbagi cerita bersama orang lain, maka masalah yang kita tangani itu seperti lebih merasa ringan dan terpulang kepada kita lagi. Kita harus memilih-milih juga untuk menceritakan masalah pribadi kita dengan orang-orang terpercaya. Maka dengan itu bisa mengurangkan stres dan mengurangi masalah yang kita pikul. Mungkin itu saja kesimpulan saya. Selanjutnya teman-teman, di sini ada menurut teman-teman apa akibat dari bunuh diri karena merasa tertekan ini? Kepada teman-teman yang ingin berpendapat, saya persilahkan. Saya izin berpendapat. Apabila iya, saya persilakan. Jadi menurut saya akibatnya yang pertama itu adalah duka yang diterima oleh keluarga kita karena anaknya yang bunuh diri karena stres, dan yang kemudian itu mungkin bisa menjadi faktor stres yang berkelanjutan kepada orang tuanya juga dan bisa menyebabkan
bisa menyebabkan bunuh diri juga terhadap orang tuanya karena melihat anaknya seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Pendapat yang sangat bagus. Lagi saya persilakan. Izin PK. Ya, saya persilakan. Jadi dampaknya yaitu ada kan kalau bunuh diri itu jadi bagi aib sih bagi keluarganya karena kenapa dia melakukan kayak gitu, jadi kayak keluarganya malu gitu. Nah yang kedua yaitu pelaku bunuh diri itu sama saja telah melakukan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah dosanya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pendapat yang sangat baik. Jadi teman-teman dapat disimpulkan juga akibat atau dampak dari bunuh diri karena merasa tertekan ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal ataupun bisa dikatakan hal yang sangat bodoh untuk bunuh diri karena merasa tertekan. Jadi karena kita kan juga tahu kalau kita bunuh diri itu membuat sama aja kayak kita tuh nggak diterima kematiannya. Jadi ya intinya dari kesimpulannya nggak baik lah. Nggak usahlah cari solusi untuk bunuh diri karena merasa tertekan. Masih banyak solusi-solusi yang lain untuk kita lakukan. Selanjutnya, dan yang terakhir, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa upaya atau solusi yang dapat kalian lakukan setelah kalian mengetahui masalah dari topik bunuh diri karena merasa tertekan ini? Kepada teman-teman, saya persilahkan. Nur. Ya, saya persilahkan. Jadi setelah kita membahas topik tentang bunuh diri ini, adapun solusi atau upaya yang bisa diberikan, yang pertama itu kita setidaknya mencegah stres. Dengan cara apa? Yang pertama itu kita harus bisa bergaul dengan teman yang sekiranya bisa membuat kita bahagia. Ceritakan masalah yang kita alami kepada orang-orang terdekat seperti keluarga. Jangan jadikan bunuh diri itu sebagai pilihan yang terakhir. Kalau memang sudah tidak bisa ditahan, mungkin kita bisa kita bisa diberikan sebuah konseling individual seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dara. Kepada teman-teman bisa diberikan lagi solusinya. Saya Ainur. Ya, kepada Irma saya persilakan. Cara menanganinya bisa jadi kita mendatangi orang-orang yang profesional atau terapis, terus berkumpul dengan orang-orang yang selalu positif dan support terhadap kita. Yang ketiga, selalu ingat bahwa hidup memang sementara, permasalahan Anda pun hanya sementara, tanpa harus mengakhiri hidup Anda. Yang keempat, jika teman atau saudara Anda mengalami masalah atau putus asa ingin bunuh diri, Anda harus menjadi pendengar yang baik bagi diri. Itu ya, Ainur, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dari sini dan dari pendapat teman-teman sekalian, siapa yang bisa menyimpulkan bahwa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi bunuh diri karena merasa tertekan ini? Kepada teman-teman, saya persilahkan untuk menyimpulkannya. Apabila tidak ada yang ingin mengajukan diri, maka di sini saya akan menunjuk Jacqueline. Kepada Jacqueline, tolong bisa disimpulkan. Maaf Ainur, tadi Jacqueline terkeluar karena masalah jaringan mungkin. Oh, oke, baik. Maka di sini saya gantikan dan saya yang akan menyimpulkannya, bahwa di sini solusi atau upaya yang kita lakukan itu masih banyak. Yang terutama kita masih punya Allah untuk berdoa dan
untuk menenangkan diri agar dipermudahkan dalam permasalahan yang kita hadapi. Dan yang kedua, masih banyak juga seperti orang-orang yang bisa kita ajak cerita dan kita ajak curhat untuk meluangkan atau meringankan beban yang kita pikul gitu kan. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa langit itu tidak terus mendung. Maka seperti kehidupan tidak akan terus pahit, maka nanti pasti ada terangnya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa dapat saya simpulkan. Selanjutnya di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman ataupun anggota kelompok saya, dari semua yang kalian dengarkan, apa saja komitmen teman-teman setelah kita membahas topik bunuh diri karena merasa tertekan ini? Kepada teman-teman bisa disampaikan komitmennya. Mungkin mulai dari Hafni, saya persilahkan untuk sampaikan komitmennya. Mungkin komitmen saya agar tidak terlalu stres atau adanya itu, yang pertama lebih perbanyak kegiatan, misalnya kegiatan yang lebih positif gitu, seperti main-main bersama teman atau olahraga. Terus lebih luangkan waktu untuk self healing. Jadi luangkan waktu untuk diri sendiri, untuk lebih fokus kepada diri sendiri. Terus jangan pikirkan segala-segala yang buat diri kita stres gitu lah. Itu saja pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Boleh dikasih lagi komitmennya untuk satu orang lagi, saya persilakan. Ataupun mau lebih, saya berkomitmen. Iya, saya persilakan. Jadi komitmen saya pada topik hari ini yaitu selalu lebih berpikir positif, harus selalu berpikir positif. Yang kedua itu lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena bunuh diri itu tidak ada gunanya, itu hanya merugikan diri kita dan hanya membuat aib pada keluarga kita. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih, komitmen yang sangat bagus. Jadi teman-teman semuanya, saya ingin meminta kesan mengenai kegiatan BKP kita hari ini. Boleh diwakilkan untuk teman-teman semua, saya persilahkan disampaikan kesan setelah kita melakukan kegiatan BKP ini. Saya ini. Iya, saya persilakan. Jadi pesan yang saya dapat dari BKP kita ini, saya jadi lebih tahu bagaimana cara mengatasi konseling trauma pada anak yang mengalami yang pikirannya stres gitu. Terus saya juga lebih tahu tentang solusi dan upaya agar anak itu tidak terlalu stres gitu dalam menghadapi masalahnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu bisa untuk mewakili kesan dan pesan di kegiatan BKP pada kelompok kita hari ini. Baiklah teman-teman semuanya, kapan lagi kita bisa membuat kegiatan seperti ini lagi? Ya mungkin saya harap untuk kedepannya apabila ada disuruh kegiatan ini lagi, kita bisa melaksanakannya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, ada baiknya juga teman-teman boleh perwakilan menyampaikan pesan dan harapan teman-teman semua dalam kegiatan BKP yang kita lakukan hari ini. Untuk satu orang saja karena terbatas untuk waktu yang kita lakukan. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Izin PK. Ya, saya persilahkan. Jadi pesan saya di sini kepada untuk kita semua, agar kalau misalnya kita mempunyai masalah atau masalah dalam belajar atau dalam masalah percintaan lah itu ya kan, jangan langsung
langsung ngambil sikap buruknya kayak bunuh diri atau kayak emosi. Bagusnya kita, atau kalau kita punya masalah itu kita cerita kepada orang lain agar kita mendapatkan solusi, atau kita bisa jalan-jalan untuk menghilangkan pemikiran yang stres ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan BKP hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Boleh berdoa di tempat masing-masing ya teman-teman, karena batas Zoom kita juga sudah akan berakhir. Maka di sini teman-teman, untuk ber-BMB 3-nya bisa nanti kita buat di teks saja. Baiklah teman-teman, saya tutup kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan dan saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, baik hari ini dan di kemudian hari. Sebelumnya saya minta maaf apabila teman-teman kalau ada saya salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.